王になる男だ。ルフィは海賊王になる男だ。いつかこの海の王になる男なんだ。Monkey D. Luffy adalah seorang kapten dari bajak laut kesayangan kita, dan tentu impiannya adalah untuk menjadi raja bajak laut. Tekad yang kuat bagai baja, pribadi yang suka melindungi orang lemah, serta tak takut mati demi menyelamatkan para nakama telah membuat dirinya dipandang sebagai orang yang pantas untuk menguasai lautan dunia One Piece dengan menjadi raja bajak laut. Dan dalam petualangan untuk mengejar impiannya itu, kita pun tentu sudah tahu, para nakama tercinta selalu setia mendampingi Luffy dan bahkan mereka yakin dengan sepenuh hati bahwa impian Luffy untuk menjadi raja bajak laut itu bukanlah sebuah mimpi semu. Namun bukan hanya para nakama dan kru aliansinya saja. Ternyata ada juga loh orang-orang selain para nakama dan aliansi Luffy yang percaya bahwa ia kelak akan menjadi sang raja bajak laut. Nah, mau tahu siapa aja orangnya? Ini dia daftarnya. Number 1. Koby adalah seorang kapten angkatan laut yang dilatih di bawah pengawasan Garp. Dahulu, ia adalah seorang bocah penakut dan sangat tidak percaya diri serta ceroboh. Dan oleh karena kecerobohan itu, ia telah membuat sebuah kesalahan sehingga membuat dirinya dipaksa untuk berlayar menjadi budak di kapalnya Alvida. Kita pasti sudah tahu, saat Luffy memulai petualangannya menjadi bajak laut, Luffy telah menyelamatkan Koby dari perbudakannya di kapal bajak laut Alvida. Koby tentu sangat bersyukur atas perjumpaannya dengan Luffy yang telah membuatnya percaya untuk mengejar mimpinya menjadi admiral, dengan keyakinan yang sama bahwa ia juga percaya bahwa kelak Luffy akan menjadi raja bajak laut agar mereka bisa bertarung di kemudian hari. Meskipun kita belum pernah mendengar secara lisan Koby mengatakan hal tersebut, namun rasanya mustahil untuk tidak mempercayainya. Ya, bisa dikatakan Koby yang dulunya penakut lalu kemudian berubah menjadi seorang dengan impian besar, tentu karena ada peran Luffy yang menjadi motivator bagi dirinya, yang mana dapat kita simpulkan sebagai sinyal kuat bahwa Koby juga percaya akan mimpi sang motivator untuk menjadi raja bajak laut. Number 2. Pada awal kemunculannya, Oda menggambarkan Hancock sebagai karakter yang angkuh dan dingin serta sangat membenci laki-laki, tak terkecuali Luffy. Namun karena melihat pesona, kebaikan, tekad, dan karisma Luffy, lantas hati seorang wanita yang bagaikan gunung kokoh itu pun berhasil dipindahkan oleh Luffy. Terlepas dari sikap Luffy yang tak menyambut cinta Hancock, namun yang pasti Hancock tetaplah sayang dan cinta pada Luffy. Lantas, apa signifikansi yang mengatakan bahwa Hancock percaya Luffy akan menjadi raja bajak laut? Yep, sangat logika sekali jika kita lihat cinta Hancock pada Luffy yang rela melakukan apa aja demi Luffy, memberikan yang terbaik untuk Luffy, dan sangat mencintai Luffy lebih dari apapun. Dan tentu, ini adalah sebuah sinyal kuat bahwa badai cinta Hancock terhadap Luffy juga telah membuat dirinya sangat percaya dan mendukung apapun yang menjadi keinginan Luffy, termasuk impiannya untuk menjadi raja bajak laut. Number 3. Sebagai pemilik dari World Economic Journal, media cetak terbesar di dunia One Piece, Morgans juga bisa dikatakan sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh di dunia One Piece. Berita yang ia cetak pasti akan menyebar sangat cepat ke seluruh dunia. Well, kita tentu sudah tahu, berita tentang kekacauan yang dibuat Luffy di Whole Cake Island dan kekalahan Katakuri juga adalah hasil buah tangan si pembuat berita besar ini. Dan tentu karena itulah harga buronan Luffy naik drastis menjadi 1,5 miliar berry.
Menjelang akhir dari alur Whole Cake Island, kita pun juga bisa melihat Morgan telah menunjukkan rasa hormat yang kuat kepada Luffy karena reputasinya sebagai anggota generasi terburuk dan pembuat onar yang handal. Morgan juga sangat bersemangat dalam menyoroti kekacauan yang dibuat Luffy selama pesta teh yang kemudian setelah kejadian di Toto Land, Morgan menyatakan Luffy sebagai kaisar kelima. Bahkan dengan tegas, ia mempercayai bahwa satu dari sekian para generasi terburuk akan menjadi Raja Bajak Laut. Yang kemudian dapat kita simpulkan, ia tentu juga percaya bahwa kelak Luffy akan menjadi kandidat terkuat Raja Bajak Laut. Mugiwara mo kouhou no hitori. Mugiwara, Monkey D. Luffy. Number 4. Sedikit berbeda dengan Morgans, Shirohige bahkan langsung mengeliminasi Teach sebagai orang yang tak pantas meneruskan tampuk gelar Roger sebagai Raja Bajak Laut. Battle of Marineford adalah saksi atas perkataan Shirohige yang menggelegar itu. Dan tentu di penghujung nafas terakhir Shirohige, kita bisa menangkap sinyal kuat bahwa Shirohige percaya akan Luffy sebagai Raja Bajak Laut selanjutnya dengan meneruskan tekad Roger. Signifikansi yang membuat Mimin yakin bahwa Shirohige percaya pada Luffy adalah ketika ia mengatakan bahwa ada seseorang yang memiliki semangat dari Roger dan akan meneruskan masa depan Ace. Ya, seseorang yang entah sengaja atau tidak, wajahnya kemudian disorot kamera ketika Shirohige mengatakan hal tersebut. Dan tentu, dia adalah Luffy. Roger no ishi o tsugu mono tachi ga Ace no ishi o tsugu. Ketsuen o tatedo, aitsura no honou ga kieru koto wa ne. Number 5. Akagami no Shanks adalah idolanya Luffy dan ia juga adalah seorang mentor dan motivator bagi Luffy. Kita tentu paham bahwa tekad membara Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut tidak terlepas dari motivasi yang diberikan Shanks kepadanya. Lengan yang dikorbankan Shanks untuk menyelamatkan Luffy, topi jerami kesayangan pemberian sang kapten yang kemudian dipinjamkannya juga kepada Luffy, tentu bukanlah hal yang bisa dianggap sesederhana hanya pemberian saja. Ya, dua hal tersebut tentu adalah sebuah hal yang kemudian berubah menjadi pendongkrak semangat untuk Luffy. Pendongkrak semangat yang sengaja dilakukan Shanks atas keyakinan Mimin bahwa Shanks percaya kelak Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut. Tentu telah banyak sudah potongan kisah yang menunjukkan sinyal kuat bahwa Shanks menaruh harapan besar pada Luffy untuk meneruskan tekad Roger. Kala Mihawk menemuinya untuk memberitahu bounty baru Luffy, mereka pun kemudian berpesta untuk merayakan pecah telur bounty Luffy. Lalu kala Ace menjumpai Shanks, suasana tegang pun menjadi cair seketika Shanks mengetahui bahwa Ace adalah kakaknya Luffy. Selanjutnya, kala ia berjumpa Rayleigh, Shanks mengatakan bahwa ia teringat pada Roger dengan perkataan Luffy yang sama persis dengan apa yang dikatakan Roger. Dan secara gamblang, sinyal kuat yang menunjukkan bahwa Shanks percaya pada Luffy tentu adalah ketika ia berjumpa dengan Shirohige. Jelas kita lihat ketika Shirohige bertanya mengapa Shanks kehilangan tangan kirinya. Shanks pun dengan pede menjawab bahwa ia mempertaruhkan lengan kirinya itu demi sebuah era baru. Which means, dari kata-kata Shanks itu, kita bisa menangkap maksud omongan Shanks mempertaruhkan lengannya adalah untuk menyelamatkan Luffy serta tujuan utamanya adalah untuk mendongkrak habis semangat Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut di era Bajak Laut yang baru. Number 6. Luffy bukanlah Luffy sekuat seperti saat ini jika bukan karena Rayleigh. 2 tahun masa time skip yang membuat Luffy menjadi sekuat monster seperti sekarang ini tak lepas dari proses latihan intensif yang diberikan Rayleigh kepadanya. So, apa yang membuat Rayleigh mau melatih Luffy? Ya, tentu Rayleigh mau melatih Luffy karena ia sangat yakin dan percaya bahwa kelak Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut. Sejatinya, perjumpaan antara dirinya dan Shanks adalah gerbang pengenalan Rayleigh terhadap Luffy. Shanks yang memberitahu tentang Luffy
kemudian membuat Rayleigh semakin penasaran akan kapten kita yang super nekat ini. Rasa penasaran yang kemudian membuka perjumpaan mereka di Sabaody, yang kemudian membuat Rayleigh percaya bahwa tekad Roger sebagai Raja Bajak Laut tersimpan dalam relung batin dan tekad Luffy. Dan hal itulah kemudian yang membuat Rayleigh semakin menggebu-gebu dalam melatih Luffy, sampai-sampai ia rela berenang dari Calm Belt untuk mengajari Luffy. Sampai pada akhirnya, perpisahan mereka di Sabaody ditutup dengan kata-kata motivasi Rayleigh agar Luffy terus berjuang mewujudkan impiannya dengan meraih posisi puncak sebagai Raja Bajak Laut. Number 7. Sebagai seorang kakak Luffy satu-satunya yang masih hidup, tentu tanggung jawab Sabo amatlah berat. Dengan meneruskan tanggung jawab Ace, Sabo pun kini harus mendukung keinginan sang adik untuk menjadi Raja Bajak Laut. Perlindungannya terhadap sang adik demi melancarkan impian untuk menjadi sang Raja Bajak Laut telah memaksa Sabo untuk bertarung dengan beberapa tokoh kuat. Di One Piece Movie Gold, ia bertarung melawan Rob Lucci demi menghalangi niat jahat Lucci terhadap Luffy. Juga di One Piece Movie Stampede yang akan datang, ia juga dikonfirmasi ikut dalam battle yang tujuan utamanya untuk melindungi Luffy. Serta yang paling diingat dalam benak kita yaitu kala pertarungan di Dressrosa kala ia melawan Fujitora demi melancarkan misi sang adik, yang kemudian juga menunjukkan statement jelas Sabo bahwa ia percaya kelak Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut. Number 8. Yang terakhir dan yang paling sedih tentu adalah sang kakak tertua Luffy yaitu Ace. Mungkin sebagian dari kalian langsung kecewa dengan daftar terakhir ini dan bertanya-tanya sejak kapan Ace percaya Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut. Jelas-jelas ia mendukung Shirohige untuk menjadi sang Raja Bajak Laut. Ya, memang benar di berbagai kesempatan, Ace memang mengatakan bahwa Shirohige akan menjadi Raja Bajak Laut. Tapi tahukah kalian para netizen One Piece yang budiman, ternyata ada satu hal dalam hidup Ace yang belum terwujud. Tepatnya kala detik-detik nafas terakhir Ace. Ia mengatakan hanya satu hal dalam hidupnya yang belum terwujud, yaitu untuk melihat Luffy mewujudkan mimpinya menjadi Raja Bajak Laut. Well, demikianlah daftar orang-orang yang percaya Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut. Terlepas deh menurut kalian ini teori atau fakta, namun sesuai apa yang Mimin sajikan, sudah cukup kok untuk membuktikan bahwa mereka memang percaya Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut. Jangan lupa like jika kalian suka dan dislike jika tidak suka, serta berikan pendapatmu di kolom komentar. Akhir kata, Mimin ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah buat nakama-nakamaku yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, dan kirim salam buat keluarga. Mimin Yogi pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!